Assalamualaikum Movie Mania. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Morbius. Film ini merupakan salah satu besutan Marvel yang dirilis pada tanggal 30 Maret 2022. Film ini menceritakan seorang ahli biokimia yang berusaha menyembuhkan penyakit langka yang ada pada dirinya. Namun, secara tidak sengaja, ia malah terinfeksi virus yang membuat ia menjadi manusia yang menyerupai vampir. Sebelum mulai, jangan bosan buat dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Mari kita mulai. Skadoosh! Terlihat sebuah helikopter menuju ke sebuah lembah, di mana ternyata terdapat sebuah gua yang berisi kelelawar. Yang tujuan utama mereka ialah untuk mengambil koloni kelelawar tersebut, yang diambil untuk kepentingan penelitian. Di mana terlihat seseorang turun dari helikopter. Terlihat ia memiliki cacat fisik. Ternyata ia merupakan seorang dokter yang berambisi untuk menyembuhkan cacat fisiknya dengan eksperimen darah kelelawar. Dokter ini bernama Michael Morbius. You throw on that bushcrafter on your belt and we have a deal. Saat hendak menangkap kelelawar tersebut, terlihat sang dokter ini melukai tangannya hingga berdarah, yang mengakibatkan kelelawar tersebut mencium bau darah dan terbang menuju keluar. Scene berganti saat 25 tahun yang lalu, di mana saat Morbius masih kecil dan diasuh di asrama sekolah. Suatu hari datang seorang pendatang baru di asrama tersebut, yang bernama Lucian. Hello, Milo. My name's Lucian. Mereka sama-sama memiliki nasib yang sama, yaitu cacat fisik, yang mengakibatkan mereka selalu mendapat ejekan dan bulian dari teman-temannya yang lain. Di saat tengah berbincang, terlihat bahwa alat bantu yang dipakai oleh Milo mengalami masalah, Nurse! yang mengakibatkan ia tak sadarkan diri, yang membuat Morbius berinisiatif memperbaiki alat tersebut. Akibat ia berhasil memperbaiki alat tersebut, membuat ia mendapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. There's a school for gifted children in New York. Karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih dari orang You're a kebanyakan. gift, Michael. Sebelum ia pergi, Morbius memberikan sepucuk surat kepada temannya Milo. Namun, tiba-tiba kertas tersebut terbang terbawa angin, yang membuat Milo turun dan akhirnya dibully oleh teman-temannya saat mengambilnya. Scene berganti, memperlihatkan bahwa Morbius mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia karena berkat penemuannya mengembangkan darah buatan yang telah membantu banyak orang untuk bertahan hidup. Saat sedang di rumah sakit, Morbius terlihat bercerita dengan pasien anak kecil yang bernama Anna. Namun, tiba-tiba temannya yang bernama Dr. Martin Michael, memanggilnya. Yes. you got a minute? Ternyata mereka menuju ruangan yang disinyalir sebagai tempat melakukan eksperimen, Makes me feel better about your investment. di mana Morbius meyakini bahwa DNA yang berasal dari kelelawar akan cocok dengan DNA manusia. Namun sepertinya Martin ini terlihat masih ragu akan eksperimen dari sahabatnya ini. Saat itu juga, Morbius melanjutkan eksperimennya dengan mengambil bagian dari kelelawar untuk menciptakan DNA vampir, yang ia yakini dapat menyembuhkan cacat yang ia derita sejak kecil. Viruses insinuating their nucleic acid. Setelah selesai mendapatkan serum yang pas, ia melakukan uji coba terhadap seekor tikus di labnya, yang membuat tikus tersebut mati terkapar di dalam kotak isolasi. Di saat yang bersamaan, ternyata pasien yang bernama Anna tadi mengalami masalah pada suhu dan juga ginjalnya, yang terpaksa harus dibuat koma oleh dokter agar ia selamat. Namun tanpa sengaja ternyata Dr. Martin melihat tikus yang sebelumnya mati, kini hidup kembali. Hal ini menandakan bahwa eksperimen yang dilakukan Morbius berhasil.
Di kemudian hari, Morbius mengunjungi Milo di rumahnya untuk memberikan kabar mengenai eksperimen yang dia lakukan. I have some good news. Let's go for a walk. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikmati pemandangan di luar ruangan sambil membahas mengenai hasil eksperimen tersebut. Morbius mengatakan bahwa eksperimen yang ia lakukan masih ilegal, Very expensive. I knew that was coming. And not exactly legal. sehingga ia memikirkan untuk melakukan di tengah laut menggunakan Oh, kapal. and it has to be done in international waters. Tibalah hari di mana eksperimen tersebut dilakukan, yang membuat Morbius dan Martin senang akan hal ini akan berhasil kepada manusia. Yes, Martine. We did it. It's holding together. Saat serum selesai disuntikan ke Morbius, ia mengalami kejang dan harus diikat. Di saat sedang menunggu reaksi dari serum tersebut, tampak penjaga kapal yang mereka sewa masuk ke dalam lab tersebut, Shouldn't be down here. I can be where. yang menyebabkan Martin terlihat marah. Get out. Namun si penjaga kapal tersebut tampak tidak memperdulikannya dan malah maju mendekat. Tiba-tiba di dalam ruang isolasi, tubuh Morbius tidak ada lagi di tempatnya yang semula. Ternyata serum yang disuntikan kepadanya membuat ia berubah menjadi manusia kelelawar. Morbius bertingkah layaknya seekor kelelawar. Ia memiliki kuku yang tajam hingga taring dan membuat ia haus akan darah, dan akhirnya memangsa semua penjaga kapal tersebut. Namun setelah meminum darah, tubuhnya menjadi normal tanpa cacat sedikit pun. Karena ia menyadari bahwa eksperimen yang dilakukan ilegal, dan juga mengetahui bahwa ia merupakan orang yang berbahaya, ia lalu menelepon polisi tentang keberadaan kapal yang menjadi tempat eksperimennya itu. We are 13 nautical miles off the coast of Long Island. Dan Morbius pun melarikan diri. Scene berlanjut, memperlihatkan Martin terbaring di rumah sakit akibat insiden yang terjadi di kapal sebelumnya. You're gonna be okay. Saat Morbius menuju labnya, ia kembali mengalami kelumpuhan. Hal ini dikarenakan ia harus meminum darah agar ia bisa normal kembali layaknya seorang vampir. Morbius juga memiliki kemampuan layaknya seekor kelelawar, yaitu seperti menggantung, memanjat dinding, hingga mendengar suara-suara yang manusia tidak bisa dengar. Namun, kekuatan yang ia miliki hanya bersifat sementara. Semakin sering ia meminum darah, maka kekuatan juga akan semakin bertahan. Begitupun sebaliknya, ia akan mati jika tidak meminum darah. Di saat Morbius sedang sakaratul maut di dalam labnya, Milo tiba di sana membantu Morbius. Ia tampak kaget dengan kondisi Morbius yang tampak sehat walafiat. Ternyata si Milo ini juga menginginkan hal yang demikian. Just give it to me. I need it. I can't. Namun, karena risiko yang diterima tidaklah sebanding, maka Morbius tidak menginginkan temannya menjadi dirinya menjadi manusia vampir. Di tempat lain, terlihat Martin sedang diinterogasi oleh anggota polisi terkait insiden yang terjadi di kapal. I'm having a little bit of a hard time remembering what happened that night. Pada malam harinya di rumah sakit yang sama, tampak seorang perawat ingin pulang dari kerjanya. Namun, saat ia berjalan di lorong, ia diserang oleh Morbius dengan paksa bunuhnya. Saat Morbius ingin pergi dan membawa beberapa kantong darahnya, ia bertemu dengan anggota kepolisian yang menanyai mengenai eksperimennya, yang akhirnya membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Akhirnya, Morbius dibawa ke dalam penjara karena ia dianggap berbahaya dan menjadi dalang di baliknya kematian orang di dalam kapal. Yes, I know. Ia juga dianggap menjadi penyebab kematian perawat yang ada di rumah sakit. Kemudian, muncul Milo yang datang dengan mengaku sebagai pengacara dari Morbius. Ia juga memberikan sekantong darah kepada Morbius. Namun, saat waktu besuk selesai, Milo dengan sengaja atau tidak malah meninggalkan tongkat yang dia gunakan untuk membantunya berjalan.
Ternyata ia sudah menyuntikkan serum yang ia curi dari Morbius. Terlihat bahwa Morbius sangat marah dengan Milo. Karena ternyata Milo lah orang yang menyerang perawat di rumah sakit. Akibat marah dan kecewa dengan sahabatnya Milo, Morbius kabur dari penjara untuk menemui Milo. Namun, sepertinya Milo ini tidak peduli bahwa yang ia lakukan tidaklah benar, yang membuat Morbius dan Milo saling beradu kekuatan. Di saat mereka saling adu skill, muncullah Pak Polisi yang membuat Milo menyerang beberapa orang dari mereka. Namun berbanding terbalik dengan Morbius, ia tampak menghindari perkelahian yang terjadi di antara ia dan temannya Milo, yang membuat ia memutuskan untuk pergi menghindari Milo. Keesokan paginya, terlihat Martin berjalan di kerumunan orang di jalanan. Namun ia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya, sehingga membuat ia harus tergesa-gesa melarikan diri dari orang tersebut. Yang ternyata orang itu ialah anggota kepolisian. Sewaktu di dalam bus, Martin bertemu dengan Morbius, di mana Morbius menjelaskan bahwa kematian orang-orang termasuk perawat tersebut ialah perbuatan Milo. I didn't kill Nurse Milo. Karena keberadaannya kini menjadi buronan polisi dan juga Milo, maka Morbius berencana menyewa gudang kosong yang digunakan oleh sekelompok penipu, yang mana ia akan membuat obat untuk membunuh makhluk sepertinya dan juga Milo. Terlihat Milo sangat bahagia dan menikmati hidupnya saat ini. Ia sudah tidak membutuhkan tongkat lagi untuk berjalan. Dan terlihat di mana ia sedang bersiap untuk pergi ke sebuah klub. Setibanya di sana, ia tampak terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan dengan orang di sana. Yang akhirnya orang tersebut diserang oleh Milo ketika keluar dari klub tersebut. Setelah itu, ia datang menemui Martin dalam lab Morbius yang lama, di mana ia menanyakan keberadaan temannya si Morbius. You don't happen to know where he is, do you, Martin? Berita mengenai siapa yang telah membunuh orang telah diketahui oleh dokter yang telah merawat Milo dari kecil. Saat ia menemui Milo untuk membantunya, tampaknya Milo tidak menyambut baik niat dari sang dokter tersebut. Mereka terlibat pertengkaran yang pada akhirnya Milo membunuh dokter yang telah merawat dan membantunya dari kecil sampai sekarang. Berita kematian dokter tersebut diketahui oleh Morbius, yang membuat ia semakin marah akan perbuatan temannya Milo, karena sudah tidak terkendali lagi. Di lain tempat, ternyata Milo ini menggunakan Martin untuk memancing Morbius, di mana ia menghisap darah Martin yang membuat ia banyak kehilangan darah. Namun keberadaan mereka diketahui oleh Morbius berkat indera pendengarannya yang seperti kelelawar. I can help you. Sebelum meninggal, Martin sempat meminum darah Morbius. Good for you. Terlihat lagi, Morbius dan Milo saling serang dan baku hantam yang membuat Morbius kelelahan melawan Milo. Entah sengaja atau tidak, Morbius terlihat lemah saat melawan Milo. Namun, saat mereka jatuh ke dalam terowongan kota, Morbius memanggil kawanan kelelawar dari berbagai arah, di mana kelelawar tersebut menyerang Milo dengan brutal. Dan tiba-tiba, Morbius menyuntikkan serum yang ia buat. Tidak berapa lama kemudian, polisi datang untuk memeriksa TKP. Dan di saat yang bersamaan, Morbius pun pergi dari sana. Di scene selanjutnya, tampak seorang yang tiba-tiba berada di dalam sel entah dari mana datangnya. Hope the food's better in this joint. Dan juga Morbius yang menemui orang dengan menggunakan pakaian yang cukup aneh. Thanks for meeting me, Doc. Film pun selesai.